Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah dalam bermajelis taklim, dalam ubudiyah, baik itu yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, yang hubungannya zikir langsung kepada Allah dan hubungannya kepada sesama manusia, yaitu silaturahim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirah, perlu diketahui bahwa pernah saya sampaikan di grup Majelis Taklim Al-Buriyah itu dari Gus Tuba. Gus Tuba itu menyampaikan majelis yang tepat itu yaitu majelis Al-Quran dan majelis zikir, dan termasuk yang diadakan majelis zikir yang hubungannya sama tawasul kepada para aulia ilah, pada para kekasihnya Allah. Maka dari itu alhamdulillah di majelis kita tepat ada pembahasan Al-Quran, yaitu anak-anak juga bahas tentang metode membenarkan dalam membaca Al-Quran. Dan di sini juga diadakan ngaji ilmu tajwid, ada juga ngaji tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, dan kita juga ada tawasul, zikir dan doa. Sekaligus thalabul ilmi, masalah ilmu syariat maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Alhamdulillah. Berarti tepat majelis kita tidak hanya majelis ngomong doang, tapi memang majelis ilmu, majelis yang semoga dengan jalan kita ini, wasilah kita ini, termasuk kategorinya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Maka dari itu jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita males. Karena apa? Semua ini perjuangan kita. Semua ini kenyataan yang harus kita jalankan, perjuangan ibadah yang nyata. Karena apa? Dengan kita menjalankan majelis ini termasuk pada hakikatnya tarkul maksiat, menghindarkan maksiat, menghindari maksiat. Dan kita ada kebaikan. Apa diantaranya itu? Yaitu kita berzikir, kita mendoakan kepada ahli kubur kita tawasul nyambung kepada kekasih-kekasihnya Allah, para aulia ilah, dan kita bisa bersilaturahim walaupun dengan pemikiran yang beda-beda, dengan prinsip yang beda-beda, tapi kita tetap satu tujuan, yaitu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita pun akan diselamatkan oleh Allah, diberikan kenikmatan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua tidak kesasar roh langsung mani kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Memang tantangannya berat. Apa itu tantangannya? Lawannya yaitu nafsu kita sendiri. Terkadang nafsu kita itu mengajak untuk ingkar, mengajak untuk males, mengajak untuk tidak taat. Itu nafsu kita dengan alasan apapun. Apalagi godaan-godaan dari luar selain nafsu kita. Terkadang omongan-omongan orang yang tidak bertanggung jawab, yang bisa omong doang, tidak bisa menjalankan, tapi yang ada maido, itu sudah biasa. Karena apa? Mau baik dan buruknya kita kembali kepada diri kita sendiri. Adapun baik dan buruknya orang kembali kepada pribadinya orang masing-masing. Ya, kita berbuat kebaikan dianggap sok-sokan, kita berbuat kebaikan dianggap pamer. Lah terus harus gimana? Harus diem semedi gitu. Itu baru yang namanya baik. Ya kan beda bahasan. Kalau kita diem semedi khalwat ataupun yang lainnya, berarti kan kita uzlah nepi di tempat yang sepi, yang tidak
masyarakat. Nah, tapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, percuma. Kan gitu. Berarti memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan umat. Sedangkan Kanjeng Nabi selalu peduli kepada umat. Kanjeng Nabi itu cinta kepada umatnya. Tapi terkadang kita sendiri yang menganiaya diri kita sendiri, yang mendolimi diri kita sendiri. Maka dari itu, hadirlah hadirah rahimakumullah. Jangan pernah kita keluar dari perahu jamaah. Kenapa? Jamaah atau majelis ta'lim ala Bororiyah ini termasuk perahu yang disebutnya suluk. Suluk yaitu orang yang berusaha berjalan menuju kepada Allah. Itu suatu kendaraan yang bisa kita naiki untuk menjadi kekasihnya Kanjeng Nabi dan kekasihnya Allah. Jangan pernah sampai keluar. Apapun yang terjadi, nggak nyocoki di hati kita, nggak nyocoki di pikiran kita, dan lain sebagainya, itu bisikan setan belaka. Jangan pernah. Karena apa? Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kiai ini nggak rugi lah. Rugi betul? Enggak lah, kiai ini nggak rugi. Yang kiai itu sudah tugasnya, kewajibannya mengajak, ayo bareng-bareng. Yang gitu. Jadi seakan-akan kiainya kalau jamaahnya keluar terus rugi. Tidak. Tidak. Ya berarti apa yang kita sampaikan belum masuk pada hati dan pikirannya. Kenapa? Dianggap kiainya yang butuh jamaah, bukan jamaah yang butuh kiai. Maka dari itu Kanjeng Nabi pernah menyampaikan, suatu saat itu ada umat di zaman suatu saat nanti ada umat yang menjauhi para alim ulama, para ahli fikih. Menjauhi alim ulama, para ahli fikih. Maksudnya apa? Enggak mau belajar, enggak mau mendekati. Karena kalau kita dekat alim ulama, dekat orang alim, itu kita ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu termasuk as-su'alu nisful ilm. Pertanyaan itu separuh daripada ilmu. Nah, kalau kita punya pertanyaan, berarti kita buka. Itu separuh daripada ilmu. Dan nanti ketika mendapat keterangan, mendapat jawaban, nah itu baru lengkap, sempurna. Itu yang separuh lagi keterangannya. Tapi keterangan yang benar sesuai syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi semoga kita semua dan saudara-saudara kita kebuka hatinya. Apabila yang tidak senang, tidak cocok pada kita, semoga dibukakan hatinya oleh Allah. Amin. Tapi kalau memang benar-benar kok nyerang kita, ya kan kembali Allah yang akan ngurusi, bukan kita. Kalau orang-orang yang tidak mau, itu bukan urusan kita, itu urusannya dia dengan Allah. Intinya begitu. Hadirin hadirah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf, sedikit banyaknya semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.